Selamat jumpa lagi dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Anak. Hari ini Kanuna sama Vivi, ya, kita mau bersama-sama beribadah dengan adik-adik. Sehat semua ya? lihat ya. Ya, puji Tuhan. Ayo kita berdiri. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu Alkitabnya ya Kak Vivi. Oh iya, jangan lupa siapkan Alkitabnya, uang persembahan. Duduk yang manis. Nah, sudah pakai baju yang bagus belum? Sudah pada mandi belum? Nah, pasti sudah ya. Oke, kita berdiri, kita menyanyi. Hari ini kurasa bahagia. Oke. Tuhan Yesus, kami bersukacita di hari ini karena kami boleh bernyanyi dan berkumpul bersama dengan teman-teman kami. Walaupun kami berada di rumah masing-masing, tetapi sukacita kami boleh berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami, juga kakak-kakak layan kami bernyanyi, berdoa, dan kami akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kami semua agar kami dapat duduk tenang dan kami dapat mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus dengan baik, supaya kami menjadi anak-anak yang rajin, menjadi anak-anak yang pandai, dan menjadi anak-anak yang selalu taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan Yesus mau membimbing kami dari awal sampai akhir ibadah kami, supaya kami semua dapat mendengarkan cerita dan beribadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik dirasa dicintai Tuhan Yesus enggak? Kak Vivi dicintai Tuhan Yesus enggak? Iya dong. Kalau Tuhan Yesus cinta sama kita, kita juga harus cinta sama Tuhan Yesus. Sekarang Kanuna nih kulitnya hitam, Kakak Tia putih, Kakak Meli sedikit putih. Terus Kakak Vivi putih. Adik-adik lihat tuh, putih apa hitam ya? Nah, tapi semua disayang sama Tuhan Yesus. Nah, yuk kita nyanyi Tuhan Yesus cinta semua anak, yuk.
cinta saya. Adik-adik, kita mau dengar cerita tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak siapa yang membawa cerita hari ini? Yang bawa ceritanya nanti, karena bilang ya, rahasia. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu supaya kita persiapkan untuk dengar cerita. Sudah siap Alkitabnya? Nah, sekarang kita menyanyi lagu Bapa di Surga Mengasihiku. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena mau kasih tahu siapa yang bawa firman. Jadi tahu enggak? Tebak. Karena kasih waktu hitungannya 5. Karena hitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, siapa yang bisa tebak? Siapa bisa tebak siapa yang bawa firman? Yang bawa firman adalah Kak Pinpin. Nah, sekarang jumpa lagi dengan Kak Pinpin. Selamat mendengarkan firman Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, saatnya sekarang kita akan mempersiapkan bacaan kita dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Jadi diulang ya, Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Ya, sebelum kita baca firman Tuhan, kita saatnya berdoa bersama dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Buat kami mengerti akan firman-Mu Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, kita akan baca bersama-sama dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7. Ya, kita baca, yuk kita baca sama-sama. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat.
Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, makamu dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Adik-adik, tahu gak apa sih jangkar itu? Ya, jangkar itu biasanya dipakai oleh kapal atau perahu sebagai pemberat yang diturunkan dalam air pada waktu berhenti. Agar apa ya? Agar kapal atau perahu tidak berpindah tempat karena hembusan angin ataupun gelombang yang datang. Nah, jangkar itu juga melambangkan kekuatan dan ketenangan, sehingga kita bisa merasa aman dan tidak perlu khawatir akan gelombang yang datang. Jadi adik-adik tidak usah takut, tidak perlu khawatir kalau jika adik-adik itu bersama-sama dengan Tuhan. Ya, karena itu adalah kunci hidup orang beriman. Nah, seperti ada 3 contoh Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini. Ya, siapa aja sih tadi kira-kira? Nah, yang diceritakan dalam bacaan kita pagi ini, yang tokoh pertama ada Habel. Siapa sih Habel? Habel adalah seorang gembala. Dia memelihara kambing dan domba. Pada suatu kesempatan, Habel memberikan persembahan kepada Tuhan Allah. Habel memilih kambing domba yang sulung, yang pertama, ya, yakni kambing domba yang lahir pertama. Habel memberikan yang terbaik dan dia mempersembahkan persembahannya dengan sungguh-sungguh. Dia percaya bahwa Tuhan akan menerima persembahannya. Nah, adik-adik, yang kedua siapa tadi ya? Tokoh yang kedua. Di ayat 5 ada Henok. Nah, Henok sangat akrab dengan Tuhan. Dia juga sangat dekat dengan Tuhan. Adik-adik mau gak dekat dengan Tuhan seperti Henok? Kalau kita sedih, kita datang sama Tuhan Yesus, kita berdoa sama Tuhan Yesus. Seperti Henok, dia selalu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Henok sangat saleh, dalam arti dia sangat taat kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh menjalankan ibadah kepada Tuhan. Ya, dia rajin berdoa, membaca firman Tuhan, mengikuti perintah Tuhan sampai dia terangkat ke sorga. Ya, jadi Henok tidak mengalami kematian. Dia terangkat ke sorga hidup-hidup oleh Tuhan karena kesalehannya. Nah, yang tokoh ketiga siapa tadi di ayat yang ke-7? Nah ya, ada Nuh. Pasti adik-adik sudah tahu ya, Nuh, bagaimana cerita Nuh. Tuhan Allah menyuruh Nuh untuk membuat perahu yang besar, karena Tuhan akan membuat banjir yang sangat besar dan amat sangat tinggi. Nuh mengerjakan dan mendengarkan perintah Tuhan Allah. Dia membuat perahu yang besar, padahal Nuh tidak tahu kapan banjir itu akan datang. Tetapi dia tetap taat akan perintah Tuhan. Dia tetap membuat perahu yang besar itu. Nah, benar kan? Tuhan mendatangkan hujan, ya, menjadi banjir yang sangat besar, yang sangat tinggi. Kalau Nuh tidak mempercayai Tuhan, dia tidak mau mendengar firman Tuhan, ya, dia nggak mau buat perahu, apa yang terjadi dengan Nuh dan keluarganya? Ya, Nuh tidak akan selamat dari banjir besar itu. Karena Nuh percaya kepada Tuhan, karena iman Nuh, sikap percaya Nuh, dia mau mendengar firman Tuhan. Ya, adik-adik juga ya. Jadi adik-adik mau seperti Nuh mau mendengarkan firman Tuhan, apa yang mama papa bicarakan, dengarkan. Jadi adik-adik harus dengar kepada mama papa. Seperti Nabi Nuh, dia sangat taat. Nah, Nabi Nuh dia membuat perahu yang besar walaupun dia tidak tahu. Ya,
kapan hujan akan datang, banjir akan datang, dia tetap mendengarkan perintah Tuhan. Ketaatanmu lah yang luar biasa, inilah yang dapat menjadi contoh iman buat kita semua, buat adik-adik dan buat kami. Nah adik-adik, dari 3 contoh yang tadi ya, aku dikasih tahu ada Henok, ada Habel, ada Nuh. Ya, hal-hal yang adik-adik harus ingat adalah apa? Yang pertama, adik-adik selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi kalau kita mau ngasih Tuhan, kita yang bagus-bagus yang buat Tuhan, jangan yang udah sisa-sisa. Ya, kita mau. Yang kedua, kita mau patuh, kita mau bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah seperti Henok. Kita mau rajin berdoa, datang kepada Tuhan, rajin ibadah pelkat anak setiap hari Minggu. Walaupun kita bertatap muka secara online, ibadah online, kita mendengarkan firman Tuhan ya. Nah yang ketiga, apa tadi yang Henok lakukan, tunjukkan pada Allah bahwa dia adalah taat. Dia mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan walaupun dia tidak tahu akan terjadi esok. Adik-adik juga ya harus seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita belum tahu nih besok ada apa, adik-adik harus yakin bahwa Tuhan Yesus ada. Dengan iman kita harus selalu tekun, taat, memberikan hati kita, memberikan hati adik-adik untuk Tuhan, membuka hati adik-adik agar Tuhan Yesus dan Tuhan Allah mau bersama-sama dengan kita, mau bersama-sama dengan adik, mau bersama-sama dengan papa dan mama. Ya, terima kasih adik-adik. Firman Tuhan kiranya pagi hari ini dapat menguatkan adik-adik. Adik-adik selalu percaya kepada Tuhan. Adik-adik selalu percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan adik. Terima kasih. Amin. Adik-adik, tadi Kak Finvin sudah bercerita tentang kita, tentang Habel yang bersyukur, tentang Henok yang saleh, dan tentang Nuh yang taat. Nah, mereka semua itu kekasih jiwanya Tuhan Yesus. Adik-adik mau jadi kekasih jiwanya Tuhan Yesus kan? Mau kan? Nah, kalau gitu mari semua kita berdiri, kita bernyanyi untuk Tuhan Yesus kekasih jiwa kita. Jempolnya begini. Joget ya. Ya. Ayo, jempolnya digoyang-goyang. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Nya padaku, hapus dosaku. Yang matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan aku pujian dan namamu. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku telah tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan kataku pujian, pujikan namamu. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Siapkan uangnya yang tadi sudah disiapkan persembahannya. Nah, nanti adik-adik kalau sudah beri persembahan, titipkan papa mama supaya disetor ke gereja. Ya adik-adik ya. Sambil memberi persembahan kita menyanyi, aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan
Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami sudah memberikan persembahan. Dengan tangan kami yang kecil, kami memberikan persembahan yang sedikit bagi Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan yang sudah kami berikan, agar persembahan ini dapat bermanfaat bagi pelayanan gereja-Mu. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati orang tua kami, sehingga mereka dapat bekerja dan dapat selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan ibadah kami di hari ini. Kami mohon Tuhan Yesus mau memberikan kami hati yang selalu taat kepada Tuhan Yesus, seperti Habel, seperti Henok, dan seperti Nuh, agar kami menjadi anak-anak yang memberi manfaat dalam kehidupan kami, kepada mama, kepada papa, kepada kakak, kepada adik, juga kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami akan berakhir, kami akan jumpa lagi di minggu depan. Biarlah Tuhan Yesus menjaga kami selama seminggu ini. Kami juga bersyukur karena Kak Pimpin sudah mendidik kami dan mengajar kami tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus mau memberkati Kak Pimpin. Ini doa kami kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus mau senantiasa menolong dan memberkati kami sepanjang minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah, tapi adik-adik jangan sedih karena berpisah sama Kak Vivi dan Kak Nona. Nah, nanti minggu depan adik-adik bisa jumpa lagi dengan kakak-kakak yang lain. Jadi hari minggu depan jangan lupa ya, sudah siap-siap di depan komputer, depan TV. Jam berapa Kak Vivi? Jam berapa siap-siapnya? Jam 9. Jam 9 ya, minggu depan jangan lupa jam 9. Nah, sekarang kita berpisah dulu ya, nanti kita jumpa lagi di minggu depan. Oke? God bless you.